Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 48, Pendidikan Warganegara ITB. Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi tentang hasil tugas kami yang berjudul Studi Komparatif Perbandingan Uang Mapan terhadap Net Worth Studi di Kota Jakarta, Bandung, dan Tasikmalaya. Makalah ini terinspirasi dari fenomena kehidupan modern yang semakin kompleks, di mana stabilitas finansial menjadi salah satu tolak ukur penting dalam menilai kesejahteraan individu. Perbedaan gaya hidup, kebutuhan ekonomi, dan persepsi masyarakat terhadap kemapanan menjadi isu menarik yang kami eksplorasi dalam penelitian ini. Oke, next slide. Kita mulai dari latar belakang. Stabilitas finansial merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan modern. Hal ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencapai kenyamanan hidup, dan menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Stabilitas finansial tidak hanya menjadi tolak ukur kesejahteraan, tetapi juga mencerminkan bagaimana seseorang mengelola sumber daya ekonominya secara efektif. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep uang mapan dan network. Uang mapan sendiri mengacu pada persepsi individu tentang tingkat pendapatan yang dianggap cukup untuk hidup nyaman. Konsep ini bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta kondisi ekonomi di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua adalah network. Network sendiri merupakan ukuran objektif dari kondisi finansial seseorang. Dihitung sebagai selisih antara total aset dengan kewajiban, memberikan gambaran konkret tentang bagaimana kemampuan ekonomi seorang individu. Namun hubungan antara konsep subjektif seperti uang mapan dan ukuran objektif seperti network tidak selalu selaras. Banyak faktor eksternal yang memengaruhinya seperti tingkat inflasi, gaya hidup, dan peluang ekonomi di daerah masing-masing. Karena itu, penelitian ini difokuskan pada 3 kota di Indonesia, yaitu Jakarta sebagai kota metropolitan dengan gaya hidup yang tinggi dan gaya hidup urban yang dinamis. Yang kedua adalah Bandung sebagai kota dengan reputasi sebagai pusat budaya kreatif dan komunitas pendidikan yang berkembang pesat. Dan yang terakhir adalah kota Tasikmalaya yang memiliki karakter semi urban dan basis ekonomi agraris yang memberikan perspektif unik tentang stabilitas finansial. Oke, tujuan penelitian ini adalah melalui survei kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama adalah memahami apa itu uang mapan dan network dan membandingkan persepsi tersebut dari berbagai individu di Jakarta, Bandung, dan Tasikmalaya. Yang kedua, memahami persepsinya, menganalisis hubungan antara indikator subjektif dan objektivitas stabilitas finansial. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan kebijakan, yaitu memberikan wawasan bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat, menawarkan rekomendasi tersebut yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara lebih merata. Kemudian, penelitian ini membahas hubungan antara indikator subjektif, pemapan, dan ukuran objektif network dalam menilai stabilitas finansial individu. Pemapan merupakan konsep subjektif yang dinamis, menggambarkan kecukupan finansial seseorang berdasarkan faktor sosial, budaya, dan ekonomis. Dan sebaliknya, network adalah ukuran konkret yang dihitung dari selisih total aset dan kewajiban finansial, memberikan gambaran objektif kondisi keuangan juga. Namun, hubungan antara keduanya dipengaruhi oleh faktor ekspektasi hidup dan ekonomi. Perbedaan regional juga mempengaruhi pola stabilitas finansial. Jakarta dengan hidup tinggi mencerminkan pola konsumsi urban. Bandung menonjol dengan dinamika budaya kreatif, sedangkan Tasikmalaya yang semi urban menunjukkan pola konsumsi sederhana berbasis agraris. Studi ini mengeksplorasi berbagai sumber untuk memahami bagaimana persepsi subjektif kemapanan dan ukuran objektif finansial dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan geografis. Dalam penelitian ini, metode deskriptif kuantitatif digunakan dengan survei online selama 20 hari melalui Google Form. Survei ditujukan kepada individu berusia 16 tahun ke atas di Jakarta, Bandung, dan Tasikmalaya. Responden tentang uang mapan dari survei ini juga terkumpul 108 respons yang mencakup data pendapatan, kebutuhan sehari-hari, dan pandangan tentang kondisi keuangan yang mapan. Selanjutnya merupakan profil responden, di mana uh, survei ini dilakukan pada orang itu dilakukan pada Jakarta, Bandung, dan Tasikmalaya dengan rentang usia 17 sampai 25 tahun, kemudian 25 tahun, jarang 25 tahun, serta asal daerah di sini berdasarkan matematika tadi bahwa ada 3 kota, yaitu dari Jakarta sebagai urban metropolitan, lalu dari daerah kreatif, dan Jakarta sebagai semi urban agraris. Untuk orang yang menjadi target dalam survei ini itu memiliki profesi sebagai mahasiswa, kadang swasta, kadang PNS, seperti di rumah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diberikan, survei yang telah dapat dikalkulasikan bahwa berdasarkan yang telah diberikan, membutuhkan kurang lebih biaya ideal mingguan yaitu 500 sampai 100 juta per minggu
ini merupakan angka yang cukup signifikan di mana ini dibutuhkan untuk membiayai gaya hidup modern. Gaya hidup modern itu tetap tercakup untuk kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer itu meliputi kebutuhan makanan, transportasi, dan untuk hiburan seperti nonton bioskop atau minum di kafe itu menjadi kebutuhan tersier yang tidak terlalu sering dibutuhkan. Di sini menandakan bahwa bagaimana tingginya kebutuhan finansial untuk hidup modern yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu berdasarkan hasil survei masing-masing dari daerah, yaitu Jakarta, Bandung, dan Tasikmalaya, itu masing-masing memiliki pendapat atau persepsi mengenai uang mapan itu sendiri. Berdasarkan yang paling tinggi adalah Jakarta, yaitu dengan ekspektasi net worth yang lebih tinggi dibanding Bandung dan Tasikmalaya. Ini segaris atau linear dengan bagaimana gaya modern kehidupan perkotaan di Jakarta yang lebih tinggi, sehingga gaya hidup juga yang lebih mahal. Sehingga Jakarta menjadi membutuhkan kebutuhan tersier yang lebih tinggi dengan keinginan yang lebih tinggi. Lalu untuk Bandung dan Tasikmalaya lebih cenderung dinamika dan sederhana karena mereka tidak eh, terlalu modern. Lalu selanjutnya pembahasan. Pertama, hubungan subjektif-objektif. Responden memiliki definisi uang mapan yang mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kenyamanan hidup, dan perencanaan masa depan. Persepsi ini dipengaruhi oleh gaya hidup dan kebutuhan individu. Misalnya, seseorang dengan pendapatan tinggi di Jakarta mungkin merasa belum mapan karena tingginya biaya hidup. Sementara di Tasikmalaya, pendapatan yang lebih kecil bisa dianggap cukup. Lalu selanjutnya ada faktor sosial ekonomi. Lingkungan tempat tinggal memenuhi pola pikir dan prioritas keuangan seorang. Responden dari kota besar seperti Jakarta cenderung memiliki standar biaya hidup lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di kota kecil. Lalu responden dari Jakarta itu mencatat pengeluaran mingguan yang lebih besar dengan rentang biaya ideal seringkali mencapai lebih dari 2 juta. Pendapatan mapan di Jakarta biasanya dianggap lebih tinggi, di atas 50 juta per bulan, sejalan dengan biaya hidup mahal dan tingginya biaya hidup. Lalu responden dari Tasikmalaya lebih memprioritaskan kebutuhan primer seperti makanan dan transportasi, dan pengeluaran mingguan yang lebih rendah di bawah 1 juta lebih. Di Tasikmalaya, persepsi mapan lebih sederhana, mencerminkan fokus dan pemenuhan kebutuhan dasar tanpa tekanan besar untuk gaya hidup mahal. Oke, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Berdasarkan survei, mayoritas responden itu mengalokasikan biaya hidup mingguan sebesar 500.000 sampai 1 juta. Pengeluaran ini menunjukkan bahwa kebutuhan primer itu menjadi prioritas utama. Sementara pengeluaran untuk kebutuhan tersier itu cenderung rendah. Menariknya, responden itu juga menunjukkan kesadaran finansial yang baik dengan mengalokasikan 20 hingga 30% dari pendapatan mereka untuk tabungan dan investasi. Namun persepsi tentang uang mapan itu masih sangat bervariasi, bergantung pada pendapatan, gaya hidup, dan kebutuhan keluarga. Sebagian besar responden sepakat bahwa uang mapan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memiliki simpanan untuk masa depan. Oke, selanjutnya akan ke saran. Pertama, untuk meningkatkan kesadaran dan efisiensi finansial, ada beberapa rekomendasi, yaitu edukasi finansial. Nah, ini misalnya melalui workshop atau perencanaan keuangan atau perencanaan pencatatan keuangan dan pengelolaan dana darurat. Pelatihan ini dapat membantu masyarakat untuk menentukan prioritas pengeluaran dan memanfaatkan aplikasi manajemen secara digital. Nah, yang kedua itu ada pengenalan dan pelatihan aplikasi manajemen keuangan dan melacak dan pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini tuh sama dengan yang efisiensi edukasi finansial itu untuk dapat mengelola dana secara digital. Nah, yang ketiga ada penguatan kebijakan. Nah, dukungan kebijakan ini sangat diperlukan karena pemerintah itu dapat mendorong kebiasaan menabung dengan menyediakan program investasi beresiko rendah, dan juga kampanye gaya hidup hemat juga dapat membantu masyarakat lebih teredukasi dalam mengelola keuangan secara bijak. Nah, yang keempat ada kolaborasi aktif. Itu kolaborasi misalnya antar pihak seperti warga ataupun pemerintah, pengusaha juga, institusi juga bisa. Nah, ini dapat mengadakan program literasi atau literasi finansial atau sebaca program edukasi agar memotivasi masyarakat dalam berpartisipasi. Oke. Mungkin sekian dari presentasi kami, dan semoga dengan adanya studi literatur komparatif ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua dalam merencanakan kehidupan kita di masa depan agar mencapai definisi mapan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terima kasih.